Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah kemudahan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan permasalahan yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina. Setelah pertemuan yang lalu kita bahas tentang sejarah Palestina, dan ini selalu menjadi perhatian kita semuanya, ya. Man lam yahtam bi amril muslimin fa laysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka bukanlah tergolong di antara mereka, ya. Urusan kaum muslimin itu adalah urusan kita semuanya. Permisalan kita adalah seperti satu tubuh yang apabila sebagian disakiti, maka yang lainnya juga merasa demam dan merasa sakit, ya. Jadi judulnya Gaza under attack, artinya Gaza diserang, ya. Ini mengingat kembali bagaimana perjalanan, ya, ataupun perjuangan yang telah dilakukan oleh saudara kita. Sebelumnya kita mengulang kembali tentang fadilah keutamaan masjid suci adalah Al-Masjid Al-Aqsa, di mana banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita dan juga ayat Al-Qur'an. Di sini ayat Al-Qur'an, ayat pertama di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi secara eksplisit, secara tekstual disebutkan di dalam ayat ini kata-kata al-masjid al-aqsa. Al-aqsa artinya al-ab'ad, ya, masjid yang saat itu jauh dari kota Mekah, masjid yang mulia yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin, ya, sebagaimana yang diabadikan di surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tarduha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Maksudnya ialah Nabi Muhammad sering melihat ke langit berdoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. Ketika turun perintah sholat 5 waktu, maka beliau pertama-tama menghadap ke Baitul Maqdis, ya, yang saat itu beliau merasa kurang nyaman karena mendapatkan pembulian, ya, dari orang-orang ahlul kitab. Maka pada waktu yang kurang lebih 16 bulan, akhirnya setelah beliau hijrah ke Madinah, dipalingkanlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Masjidil Haram. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudhi'a awal,
masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Qala, beliau menjawab, Al-Masjidul Haram. Pertama-tama yang dibangun adalah Al-Masjidul Haram. Qultu, ya Abu Dzar berikutnya bertanya, Tsumma ayu, kemudian masjid apa lagi? Beliau menjawab, Qala tsummal Masjidul Aqsa. Yang nomor 2 adalah Al-Masjidul Aqsa. Qultu, Abu Dzar masih bertanya, kam kana bainahuma, berapa rentang waktu di antara pembangunan keduanya ini? Maka beliau menjawab, qala arba'una, yaitu 40 tahun. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, haitsuma atrakat kas-salatu fasalli wal ardu laka masjid. Beliau mengatakan, dimanapun kamu berada, menempatkan atau mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah, karena bumi semuanya itu adalah masjid. Di luar masjid yang 2 ini, maka dimanapun ardullah, ya, bumi Allah itu adalah masjid yang bisa digunakan untuk tempat sholat, kecuali tempat-tempat tertentu, ya, pengecualian yang kotor atau najis, ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak sangat dianjurkan, ditekankan melakukan rihlah, perjalanan, kecuali ke 3 masjid, yaitu Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa Masjidil Rasul yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina, ya. Karena kita melakukan rihlah, perjalanan ketiga masjid ini mendapatkan fadilah sholat. Kita sholat, satu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Kalau kita sholat di sana subuh sekali, berarti butuh sholat subuh kurang lebih 273 tahun, ya, di luar Masjidil Haram. Kalau kita di sholat 1 kali di Masjid Nabawi, maka butuh 1000, ya, seperti 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Dan kalau kita sholat 1 kali di Masjidil Aqsa, maka sama dengan 500 kali, ya. Butuh waktu 1 tahun lebih, ya, untuk sholat sekali di Masjidil Aqsa, dan kita tebus di sholat masjid yang lain, di masjid yang lainnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, awal mula tentang penjajahan ini sudah sebagian kita singgung kemarin, ya. Jadi ada ide mendirikan dari negara Yahudi. Ini adalah disebut sebagai Bapak Zionis Internasional, yaitu munculnya buku yang berjudul dari Juden State, yang artinya adalah negara Yahudi 1896, ditulis oleh Theodore Herz, berisi tentang gagasan berdirinya negara Israel. Maka berdasarkan konferensi Zionisme pertama tahun 1897 di Basel, Swiss, Palestina dipilih sebagai tanah jajahan, ya. Setelah sebelumnya ada 4 pilihan antara Palestina atau Argentina atau Uganda atau Mozambik yang sudah kita singgung, ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Maka dipilih Palestina sebagai tempat berdirinya negara Israel. Dan ada momentum, yaitu pada saat Perang Dunia Pertama meletus 1914 sampai 1918, Turki Utsmani berada di pihak yang kalah, berada di pihak Rusia, yang saat itu ada kritikan dari beberapa pengamat, kenapa Turki Utsmani tidak netral saja, ya, kenapa harus berpihak. Dan kebetulan berpihak kepada Rusia yang saat itu pun akhirnya kalah. Nah, sehingga dampaknya wilayah Turki Utsmani diberikan kepada sekutu. Nah, pada tahun 1916 ada ini semacam perjanjian rahasia, ya, antara Britania Raya, Inggris Raya dengan Prancis, yang itu berdampak kepada pembagian wilayah Turki Utsmani, ya. Jadi kita lihat dampak dari perjanjian Sykes-Picot ini. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 16 Mei 1916 dan diberi nama sesuai dengan diplomat Prancis dan Inggris ini, antara dua negara ini. Bisa kita amati di sini. Jadi wilayah Turki Utsmani dibagi, ada
yang di bawah kekuasaan Perancis pada akhirnya, kemudian ada yang di bawah wilayah kekuasaan Inggris, dan ini ya Palestina ataupun ini adalah zona internasional. Jadi tidak dimiliki oleh siapapun pada saat itu ya, dan ya yang sebelumnya milik Turki Utsmani tetapi akhirnya menjadi zona internasional ini. Nah, akhirnya ya bisa kita ya. Tahun berikutnya ada perjanjian Balfour tanggal 2 November 1917, bahwasanya Arthur James Balfour ini Menteri Luar Negeri Inggris mengirim surat kepada tokoh Yahudi Eropa yang berisi janji untuk memberikan Yahudi tanah air di Palestina, yang kurang lebih isinya seperti ini ya. Yang terhormat Lord Rothschild, saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah yang mulia, pemerintah Inggris, deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet. Pemerintah yang mulia mendukung dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi, dan pemerintah yang mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sudah dipahami dengan jelas, tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain. Saya berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Nah, ini hormat saya Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris ini ya. Jadi inilah asal muasal daripada kembalinya orang-orang Zionis Israel ini ke Palestina yang mereka sebelumnya terusir dari sana. Sejak Umar bin Khattab bisa menaklukkan Palestina dari orang-orang Romawi itu ya. Nah, jadi pasca Palestina, pasca Turki Utsmani ini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Liga bangsa-bangsa memberi Inggris mandat untuk dalam tanda kutip menduduki Palestina sejak tahun 1920 sampai 1948. Dan pada tanggal 29 November 1947 PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang isinya membagi tanah Palestina dalam 3 bagian. 1, Baitul Maqdis sebagai zona internasional, yang sisanya untuk warga Palestina 45% dan untuk pendatang Yahudi 55% ya. Bisa kita bayangkan ya, warga asli malah lebih sedikit bagiannya, sementara warga pendatang lebih banyak bagiannya ini. Jadi bisa kita simpulkan atau disampaikan ya oleh beberapa pengamat bahwasanya Yahudi atau negara Israel ini negara haram atau ibaratnya anak haram ya, yang mana ibunya itu Inggris, bapaknya itu Amerika, bidanya itu PBB. Jadi kurang lebih narasi ataupun analognya seperti itulah ya. Sehingga kalau kita mengharap kemerdekaan Palestina dari Inggris, dari Amerika atau mungkin dari PBB, ini sesuatu yang bisa kita katakan mustahil ya. Karena pihak-pihak inilah yang dulu mewujudkan keberadaan negara Israel ini. Nah, tidak mungkin Palestina mendapatkan kemerdekaannya dari pihak-pihak yang seperti itu. Maka jalan keluar yang bisa diambil adalah dengan jihad ataupun perjuangan ya. Jihad fisabilillah. Maka terjadilah pengungsi ya, besar-besaran di dunia. Israel secara sepihak mendeklarasikan negaranya pada tanggal 14 Mei 1948. Sehari setelahnya aliansi tentara Arab memerangi Israel. Ada 78% tanah Palestina malah justru jatuh ke Israel. Jadi kontraproduktif ya. Jumlah pengungsi mencapai 6 juta jiwa, tersebar di kamp pengungsian di jalur Gaza, tepi barat, kemudian juga Yordania, Suriah dan Lebanon.
Penduduk Palestina di jalur Gaza sebanyak 2 juta jiwa dan tepi barat sebanyak 3 juta jiwa ini. Nah, sedangkan pada tanggal 7 Juni 1967 ini jatuhnya Al-Quds, tanggal 5 Juninya meletus kembali perang Arab Israel. Ada aliansi tentara Arab kembali menelan kekalahan 3 kali lipat dari wilayah sebelumnya jatuh ke Israel. Semenanjung Sinai Mesir, dataran tinggi Golan Suriah, jalur Gaza, Al-Quds Palestina, semuanya justru jatuh dikuasai oleh Israel. Dan PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 berisi perintah kepada Israel menarik pasukannya dari wilayah yang dikuasai pada perang 1967 termasuk timur Al-Quds ini. Nah, kurang lebih seperti inilah dari waktu ke waktu ya, sejak sebelum ya sampai dengan 1947 wilayah Palestina yang berwarna hijau ini masih relatif ya mendominasi. Kemudian pada 47 ini ya menjadi berkurang, kemudian 49 sampai 67 semakin berkurang, dan kemarin ya sebelum terjadinya Taufanul Aqsa ini kondisinya seperti ini. Jadi hanya tersisa yang utuh adalah Gaza ini ya. Sementara yang ini adalah wilayah internasional tadi yang ada di pusat ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya terjadilah Taufanul Aqsa ya, atau Badai Al-Aqsa. Angin panas kemarahan rakyat Palestina dari kondisi yang telah mereka dapatkan ya, jajahan dari hasil penjajahan daripada orang-orang Israel. Ada penyebab Taufanul Aqsa ini. Di antaranya adalah penistaan terhadap Masjidil Aqsa dalam sebulan terakhir ya. Dijadikan sebagai pesta ataupun ritual ya keagamaan mereka yang itu sama sekali tidak memperhatikan kehormatan Masjidil Aqsa. Kemudian ada blokade terhadap jalur Gaza memasuki tahun ke-16, dan sebanyak 6.000 orang warga Palestina ditawan oleh penjajah Israel, dan penjajahan yang memasuki tahun ke-75. Dan juga karena latar belakang menggagalkan normalisasi Arab Saudi Israel, apabila tercapai akan diikuti oleh 17 negara muslim lainnya. Jadi normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan negara-negara di sekitarnya. Dan juga yang menjadi latar belakang penting adalah mencuri start agenda Yahudisasi Al-Quds dan agresi ke jalur Gaza. Warga Palestina saja memberikan dukungan maksimal, apalagi kita ya. Nah, oleh karena itu kita tetap harus optimis melihat kacamata perkembangan Palestina bukan semata-mata dari segi sudut pandang akal manusia, tapi kita pandang, kita lihat daripada sudut keimanan, sudut pandang keimanan. Yang tadi sudah kita gambarkan ayat-ayatnya dan sebagian hadis kemuliaan Baitul Maqdis ini. Ada lagi semacam optimisme ya, dari Rasulullah SAW. Jadi termasuk nubuat prediksi kenabian. Beliau pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin li'atuwihim qahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kelompok yang selalu menolong kebenaran atas musuh-musuh mereka. Mereka memiliki izzah, memiliki kemuliaan di hadapan para musuh mereka, tidak mau tunduk, tidak mau takluk kepada musuh-musuhnya, karena mereka ini dhahirina alal haqqi, berada di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan, tidak akan menggoyahkan mereka siapapun yang menyelisih mereka ini. Illa ma asabahum minal awai hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Kecuali orang yang tertimpa al-lawa atau cobaan sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahum, siapa mereka, di mana mereka itu yang selalu berjuang di atas kebenaran itu? Maka beliau menjawab, Baitul Maqdis,
atau Baitul Muqaddas, waqna fi Baitul Muqaddas, yaitu Baitul Maqdis dan sekitarnya, sekitar Baitul Maqdis ini. Hadis Rawahu Ahmad. Jadi mereka ini yang disebut Taifah Mansurah, Taifah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dan ini adalah merupakan membuat prediksi kenabian Rasulullah SAW, yang mana disebutkan ya, disitir untuk diingatkan kepada kita semuanya. Di antara syaratus sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat, datangnya akhir zaman itu adalah la tazalu ta'ifatun min ummati, ataupun la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim memerangi kepada orang-orang Yahudi. Hatta yastabi al-yahud min wara'i syajar wal hajar, sampai orang-orang Yahudi ini bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Kemudian batu dan pohon ini mengatakan, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim wahai Abdullah, ta'al hada Yahudi wara'i faqtulhu, mari datang kemari, ada Yahudi yang bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Illa syajarul ghurbat, kecuali pohon ghurbat, yang mana fa'innahu min syajarul yahud, pohon ghurbat ini adalah termasuk di antara pohon orang Yahudi yang berpihak ke Yahudi, sehingga mereka ini walaupun orang-orang kafir ya, yang ingkar terhadap kebenaran, tetapi mereka takut dan mereka masih meyakini kebenaran itu ini. Buktinya banyak di antara orang-orang Yahudi yang membudidayakan atau menanam pohon ghurbat supaya menjadi benteng pertahanan mereka dan tidak mau mengatakan sebagaimana pohon-pohon dan batu-batu yang lain itu. Inilah yang menjadi motivasi bagi kita semuanya. Palestina adalah ardul mahsyar wal mansyar. Palestina nanti di sana ada Al-Imamul Mahdi, ada khilafah ala minhajin nubuwah yang tetap di sana. Ini adalah bumi yang mulia, ardul anbiya, bumi para nabi. Sehingga apa yang perlu untuk atau yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah mari kita memperbanyak dukungan ya dalam doa dan qunut nazilah. Doa-doa yang bisa kita ucapkan dengan bahasa Arab silahkan, bahasa Indonesia silahkan, di luar sholat silahkan, di dalam sholat pada saat kita sujud, pada saat kita berada di saat sebelum kita salam, doa sebelum salam di tasyahud akhir itu sudah waktu yang mustajab, monggo silahkan. Tapi kalau dalam sholat sebisa mungkin dengan bahasa Arab ya, tidak dengan bahasa yang luar, karena ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan termasuk juga qunut nazilah ya, bukan hanya qunut subuh, tetapi qunut nazilah setiap waktu, setiap saat, qunut dalam kondisi yang mendesak. Kemudian meyakinkan opini internal kaum muslimin. Mari kita sebarluaskan fikrah yang sahihah, informasi yang benar tentang Palestina ini. Ini kewajiban kita semuanya pada saat mungkin media-media mainstream yang banyak dikuasai oleh orang-orang Israel atau oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini walaupun jumlahnya Yahudi internasional kan jumlahnya hanya sekitar 15 juta saja, sedikit ya kalau dibandingkan dengan kaum muslimin ataupun orang-orang Nasrani. Kita kaum muslimin hampir 2 miliar jumlahnya secara internasional. Nah, tetapi walaupun jumlah orang-orang Yahudi ini sedikit, 15 juta, pengaruhnya luar biasa. Mereka fikrah pemikirannya sudah merasuk ke seluruh dunia, dan juga figur-figur tertentu menguasai posisi-posisi strategis. Jadi kita berkewajiban untuk menyebarkan opini yang benar tentang Palestina ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapat laporan dari salah seorang takmir masjid, video ya, dari tokoh liberal Bujanda ya, atau Permadi ya. Jadi ya videonya singkat yang menyebutkan bahwasanya Palestina ini sebelumnya dihuni oleh ya disebut Kanaan, yang itu adalah dari Pulau Kareta di Yunani, jadi bukan dari Arab. Nah ini kan syubhat ya. Jadi syubhat-syubhat seperti ini perlu diluruskan. Jadi jauh hari ya, kalau kita kemarin mungkin sudah kita bahas ya, ada kota tertua di dunia
namanya Jericho. Ini ada di tepi barat antara Jericho dengan Yordan ya. Dengan Aman itu mungkin hanya sekitar 35 kilo saja. Jadi ada di timur laut Palestina, ini masuk wilayah Palestina. Jadi Jericho ini kota tertua di dunia yang usianya 10.000 tahun sebelum Masehi. Sudah ada kota ini. Jadi 10.000 sebelum Masehi sudah ada kota ini, dan yang menghuni di sana sampai saat ini, sampai sebelum dikuasai orang Israel, itu ya orang-orang Arab yang Muslim, sebagian besar Muslim, dan sebagian kecil ada orang-orang Nasrani. Jadi dari bukti yang sederhana ini kan bisa kita ambil kesimpulan sejak awal mereka sudah berdomisili di sana. Kalau 10.000 itu kan sudah sangat lama ya, karena keberadaan di sana ya, keberadaan Nabi Ibrahim ya, alaihissalam di Palestina itu kan pada abad ke 19 sebelum Masehi. Kemudian keberadaan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya Bani Israel itu baru pada abad ke-13 sebelum Masehi. Jadi itu kan sangat jauh kan dengan rentang tadi ya, waktunya ini ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita sebarluaskan informasi yang valid, yang Palestina adalah bumi kaum muslimin. Kemudian memberikan gambaran sebenarnya pada umum, di samping kepada kaum muslimin yang terdekat kita juga pada umum. Artinya yang berinteraksi dengan kita, siapapun mereka, kita berikan gambaran yang baik, yang tepat ya, objektif tentang Palestina ini. Dan juga melakukan aksi munasharah dan solidaritas pemboikotan. Aksi munasharah, aksi demo yang walaupun mungkin sederhana ya, kita berkumpul ya, kalau wilayah kota atau wilayah nasional juga, mungkin itu aksi yang sederhana, tetapi tidak semuanya diluangkan waktu, tenaganya, pikirannya. Jadi aksi-aksi demonstrasi, apalagi Indonesia adalah komunitas kaum muslimin yang terbesar di dunia, maka sikap kita itu sangat mempengaruhi sikap dunia Islam yang lain. Ketika kita punya kebijakan, kita bersikap yang mendukung perjuangan kaum muslim Palestina, maka akan dijadikan barometer oleh dunia Islam yang lainnya. Dan juga solidaritas pemboikotan, hal-hal yang kecil yang sepele. Sudahkah kita punya semangat ya, untuk berhijrah dari produk-produk yang pro kepada orang-orang Israel, yang itu akan bisa menguatkan perekonomian mereka, mulai dari makanan ataupun minuman atau yang lainnya ya. Maka mari bersama-sama hal yang kecil ini kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kita dengan hal-hal yang mungkin sepele itu kita bisa jadi menjadi sarana untuk melemahkan perekonomian daripada orang-orang Yahudi, dan juga sekaligus menggalang dana ya. Banyak sekali lembaga-lembaga sosial, silahkan yang bisa kita percaya ya, tadi ada riset bisa KNRB. Jadi kita simpan ya nomor rekening lembaga-lembaga tersebut. Kalau bisa kita luangkan di antara rezeki kita. Kalau misalnya selama ini ada gerakan Jumat Berkah ya misalnya, maka sangat baik kalau kita punya keinginan, walaupun mungkin tidak rutin, ya Allah, saya berkeinginan untuk setiap Jumat habis subuh atau Jumat pagi untuk menginfakkan kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan melewati rekening itu. Silakan kita mampunya seberapa, apakah 500 atau 200 atau mungkin ya 50.000 misalnya, itu nggak ada masalah. Yang penting kita niatkan, yaitu adalah walaupun kecil jumlahnya, tetapi kita niatkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah nilainya akan luar biasa. Kemudian juga mengikuti terus info dan perkembangan yang bagus ya. Kemudian ini adalah tentang memboikot produk yang pro kejahatan Israel tadi. Kalau tadi ada solidaritas ya tentang demo-demo tadi ya. Jadi saya kira inilah ya hal-hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalaupun ada syubhat ya barangkali ya itu adalah pengaruh-pengaruh ya. Ya ini ya diantaranya ini hal-hal syubhat yang menjadi kita ya
masing-masing yang juga merupakan hasil dari usul fikri perang pemikiran. Kemudian lemah dan pudarnya maknawiyah kita tentang ukhuwah dan jihad fisabilillah. Seolah-olah kita ini kalau sudah ada kata-kata jihad itu seolah-olah identik dengan terorisme. Ini kan sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, sehingga umat Islam jangan sampai mengadopsi pemikiran-pemikiran ekstrim atau pemikiran-pemikiran radikal dari Timur Tengah ya. Dan ini disinyalir adalah dengan tersebar luasnya kata-kata jihad. Padahal jihad ini kalimat yang agung, kalimat yang mulia, tetapi mengalami distorsi maknanya. Kemudian ada juga pandangan di antara sebagian masyarakat bahwa jihad Palestina adalah perjuangan nasionalisme negara Palestina atau Arab saja, seolah-olah hanya perjuangan lokal mereka saja. Padahal ini adalah perjuangan kita bersama. Dengan keberadaan Masjid Aqsa yang sudah kita bahas tadi, dengan keberadaan Baitul Maqdis, dengan ya semuanya ya. Ini adalah bukan hanya persoalan nasionalisme, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan yang untuk semuanya. Kemudian tuduhan terorisme terhadap perjuangan Palestina ya. Misalnya yang dulu sempat marak bom bunuh diri, yang kalau dalam bahasanya bom istishhadiyah. Ini karena tidak ada alternatif lain pada saat itu. Bom bunuh diri ini karena tidak ada solusi yang bisa dilakukan untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang Israel, sehingga satu nyawa bisa berbalas dengan mungkin 10 atau barangkali lebih nyawa orang-orang Israel. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kita sudah lewat masanya itu. Jadi masa-masa itulah yang mungkin perlu untuk kita luruskan bersama. Monggo barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya. Silakan. Terkait dengan sikap Iran yang kemarin sempat menyerang Israel itu sebenarnya apa pura-pura atau bagaimana sebenarnya secara politik? Iya. Ya Allah a'lam. Ada informasi ya. Jadi memang hubungannya antara masing-masing negara ini adalah terbelakang tersendiri ya. Yang tadi saya katakan tentang normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel. Ini ada kaitannya dengan Iran karena antara Iran dan Saudi ini kan terjadi ketegangan-ketegangan sejak lama. Jadi Iran yang memiliki senjata mematikannya itu seolah-olah diizinkan oleh dunia internasional. Saudi pun juga menginginkan seperti itu. Jadi ada hubungan yang renggang antara Iran dengan Saudi yang bisa jadi di antara latar belakangnya adalah mungkin faktor ideologi juga ya. Iran yang dominasi Syiah, sementara Saudi adalah orang-orang Sunni. Jadi ini juga menjadi latar belakang. Nah, adapun yang terjadi, Iran dengan senjata-senjatanya, ada yang mengatakan itu senjata-senjata yang hampir expired, sehingga ya seolah-olah apa ya, daripada tidak terpakai maka digunakan untuk menyerang. Memang saya belum bisa memastikan yang mana informasi yang valid ya. Tetapi ya ketika misalnya sebelumnya Hamas seolah-olah ada kerukunan ataupun ada kedekatan ya dengan Iran yang akhirnya dampaknya kepada Hamas sendiri tertuduh menjadi pengikut Syiah ya, atau alirannya sama dan sebagainya. Ya saat itu kan Hamas berdiplomasi, mana warga Muslim yang lainnya yang sesama ideologi Sunninya itu ya, tidak memberikan dukungan. Dan kalau kita kembalikan kepada dampak kalau dari Perang Dunia Pertama ini kan Inggris ya yang mendominasi. Sementara Perang Dunia Kedua itu kan Amerika, dan itu kan pengaruhnya sampai sekarang. Sehingga dari negara-negara teluk itu kan berada di bawah pengaruh Amerika. Ya apakah itu Arab Saudi atau Mesir atau yang lainnya. Sehingga karena Amerika ini sudah kita gambarkan konstelasi politiknya tadi ya, yang tidak bisa terpisahkan dari Inggris dan juga menjadi syarat
prasarana ya untuk lahirnya negara Israel tadi. Maka hubungan antara Amerika dengan Saudi itu kan sejak dulu antara perang Iran ya, itu kan luar biasa, sangat dekatnya, ada semacam ketergantungan antara Saudi dengan Amerika ini. Akhirnya ya karena takut ya dengan apa yang nantinya didapatkan sikap tadi, apalagi tadi ada semacam normalisasi, dan memang analisa ini yaitu tadi belum bisa kita sikapi mana yang paling valid. Dari perang dunia pertama ini kan ada hubungan antara Inggris dengan Arab Saudi ya, bahkan ada rumornya ya difasilitasi dari Inggris untuk memisahkan diri dari wilayah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Nah inilah ya yang menjadi dinamika pernak-pernik sehingga hubungan diplomatik masing-masing ini ya terjadi masalah-masalah, dan yang Israel ini berusaha ya untuk menguatkan dominasinya tadi kepada negara-negara yang ada di Timur Tengah, dan sementara Iran itu bagaimanapun dia anti kepada Amerika, tidak takut dengan Amerika. Begitu pula Yaman yang juga menyatakan demikian, sehingga sikap mereka menurut saya lebih objektif dalam hal ini ya, karena sesama muslimnya. Adapun Yordania dan lain-lain ini kan masih tarik ulur ya, apakah terus. Kalau baru-baru ini saya dapat kabar juga Hezbollah juga menguasai ini ya, misi ini ya, rahasia-rahasia yang dari Israel, kem-kem rahasia, tidak ada foto yang sangat jelas katanya yang itu menjadi semacam kekuatan-kekuatan rahasia dari Israel yang itu sudah diketahui atau dipantau oleh Hezbollah, oleh Hizbullah Suriah. Jadi Allah alam kebenarannya bagaimana ya, kita doakan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Monggo, ada lagi Pak yang lain? Monggo. Pernah ada konflik antara Mesir dan Israel zaman Moshe Dayan dan Anwar Sadat. Jadi sebenarnya Israel kan sudah di ujung tanduk, sudah hampir tenggelam lah. Nah ini kan satu Arab artinya negara Arab itu lebih dominan itu, kira-kira seperti kelahiran riwayat ya Moshe Dayan. Ya Allah alam. Jadi kalau Mesir ini kan negara yang paling dekat ya, tadi saya sampaikan Rafah itu sangat mepet ya, mepet tembok lah dengan wilayah Mesir ini. Tapi itu tadi karena Mesir mengalami jadi tidak bisa terpisahkan ya, kekuatannya dengan Amerika, maka bagaimanapun juga Mesir ini ya semacam main nakal ya. Jadi ada kemesraan dengan Israel tetap. Jadi itu tadi warga sipilnya mendukung Palestina, sementara pemerintahnya ya tidak bisa kita pungkiri mendukung Israel. Itu yang terjadi, sehingga itu tadi mereka membatasi bantuan-bantuan yang sangat banyak. Ada kontainer yang isinya itu makanan, ada juga sembako ya. Yang ini dikhawatirkan expired nantinya kan mubazir. Jadi itulah ya, kita terus berdoa upaya-upaya mungkin barangkali bisa dilakukan upaya diplomatik ya, dari pemerintah kita. Mungkin apalah yang bisa dilakukan, apakah semacam dialog ataupun musyawarah ya kepada pemerintah yang ada di sana, di sekitar sana ya, apakah Mesir, apakah Yordania atau yang lainnya itu yang ada di sekitar, supaya sedikit banyak yang memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina. Tapi ini juga tidak mudah. Baiklah, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita terus berdoa untuk saudara kita di Palestina. Semoga mereka mendapat jalan keluar yang terbaik. Insya Allah mereka ini berjuang dengan penuh kesabaran. Mereka selalu berkhusnudzon kepada Allah. Mereka tidak pernah bersuudzon. Mereka mengharap dengan kesabaran itu kita sesama kaum muslimin memberikan dukungan. Pengorbanan mereka jangan sampai sia-sia. Marilah kita imbangi pengorbanan mereka dengan bersikap husnudzon juga, dan
dengan bantuan-bantuan yang sudah kita sampaikan ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum